Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya nanti kita akan berdoa. Untuk para lektor, saya minta untuk bersiap ya. Nanti pembacaan firman Tuhan diambil dari Yeremia 10 ayat 1 sampai 25. Nanti saya minta tolong Ibu Cinta ya untuk membacakan. Dan kemudian Roma 12 ayat 1 sampai 21, Pak Krumenik bisa tolong membacakan ya. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Ibu Mega. Terima kasih Bu Ana. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini Bapa, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk mengetahui dan mengerti maksud isi dan kehendak firman-Mu Bapa. Urapilah Pastor Paul Bapa, dan berikanlah roh hikmah-Mu kepada beliau Bapa saat memberikan firman-Mu hari ini Bapa, dan untuk kami semua yang mendengarkan firman-Mu Bapa, berikanlah kami semua roh pengertian agar kami bisa bertumbuh dan berbuah menjadi agar kami bisa bertumbuh dan berbuah menjadi kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, penolong dan juru selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Ana. Ya, terima kasih. Bu Mega, silakan Ibu Cinta. Ya, baik, Bu Ana. Mari kita membacakan firman Tuhan terambil dari Yeremia 10 ayat 1 sampai 25. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar, dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian, sebab di antara semua orang bijaksana, dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja, mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang, dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya.
Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan semesta alam. Angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku akan menyesakkan mereka supaya mereka merasakannya. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku sudah rusak, dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu, mereka tidak berbahagia, dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Terdengarlah suatu berita, bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara, untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murkamu, supaya jangan kau binasakan. Tumpahkanlah kepanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediaman menjadi puing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik, saya lanjutkan pembacaan berikutnya Roma 12 ya. Roma 12. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sesama saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan ya. Saya akan share screen. Ketika kita selalu menanti-nantikan Tuhan setiap hari kita nanti-nantikan Tuhan dengan rasa haus, dengan rasa rindu, saudara ya. Maka akan ada rema dalam hidupmu, saudara. Nah, rema ini nanti akan mengubah hidup kita, yang membuat metanoia. Apakah metanoia? Ya, dari dua kata meta dan noia, ya, meta, perubahan, transformasi, cara berpikir. Jadi bukan karena Anda menguasai teori, enggak bisa, saudara. Anda kuasai teori semua firman Tuhan, Anda doktor teologi sekalipun, ya, kalau Anda tidak rema, Anda nggak bisa ngalami metanoia itu, saudara. Karena metanoia yang dimaksud oleh Paulus ini bukan Anda tambah pinter doktor teologi, Anda lulus som 1, som 2, som 3. Ya, nggak ada urusannya, saudara. Anda mau doktor teologi apapun, nggak urusan, saudara ya. Anda makin baca Alkitab itu, orang-orang Islam makin baca Alkitab, makin edan itu, saudara. Karena apa? Karena dia cuma mau cari pembenaran. Tidak haus dengan cinta karena mencari kebenaran, tapi mau cari bener-bener jarene dewek, saudara ya. Nah, itulah makanya orang-orang Islam baca Alkitab tambah edan, tambah keder, saudara. Ya, dan ditutup kebenaran itu. Tapi ketika Anda dengan rasa haus dengan kebenaran, ingin mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, ya, dan Anda tiap hari hidupnya penuh dengan cinta, tiba-tiba logosnya itu, firman Tuhan itu jadi rema. Rema itu akan mencuci seluruh otakmu, akal budimu. Tiba-tiba
tiba-tiba saja kamu dalam satu tempat loh, berubah. Orang-orang melihat kamu berubah. Itu penting ya. Nah, kita cerita tentang metanoia hari ini ya. Tadinya saya mau kasih judul berbeda dengan yang lain. Ya, dari Roma 12 ayat 2 ya saudara ya. Metanoia. Kita ada kelas baru saudara ya, kelas apologetik dan kelas apostolik. Bagi yang belum ikut ya, segera ikut kelas apostolik ya. Bagi Anda yang belum ikut kelas apostolik, kita buka baru sama kelas apologetik ya. Hari Kamis jam 6 sore, sama hari Jumat jam 6 sore. Nah ini saudara ya, kita cerita tentang metanoia. Perubahan akal budi. Ya, orang berpikir ya bahwa dia setiap hari baca firman Tuhan ya, atau dia baca yang baik-baik nanti hidupnya akan baik. Oh ya saudara, dia akan dia akan mengerti yang baik ya, baca filsafat Konghucu, baca Stoa, baca apalagi saudara. Kalau baca Al-Quran saya kok ragu Anda jadi baik ya. Serius saudara ya. Serius, jangan ngomong nggak serius ya. Serius, saya nggak main-main saudara ya. Itu yang ada hafal 30 juz malah membedakan dirinya itu kan. Nah, tetapi ketika Anda membaca buku Pancasilanya Pak Tobing, Anda baca, itu Anda akan jadi baik. Perubahan, ada sesuatu, pengen baik, atau pengen baik. Tetapi untuk benar-benar menjadi baik, Anda harus lahir baru, saudara. Benar-benar baik, ya, yang di hatimu baik. Karena kita semua telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada orang pengen baik, dia baca buku-buku yang baik, dia berusaha untuk baik. Tetapi sumbernya itu nggak baik, saudara. Dia berusaha untuk baik, ya. Tetapi karena sumbernya nggak baik, ya sebenarnya memang nggak baik. Ya kan? Baik itu definisinya karena saya ini baik sama Bu Vivin, karena saya sering ngasih uang Bu Vivin, misalnya, nah itu baik. Saya baik, ya Pak Siliwangi bilang, ini Pak Paul ini orang baik, karena saya sering ngasih uang Pak Siliwangi. Baik, nah itu misalnya itu definisinya baik, itu pun orang beda-beda, tapi baik, yang baik itu ya, memang orangnya baik, saudara, hati itu baik. Sehingga semua yang keluar adalah kebaikan dari hidupnya. Yang paling ngerasain adalah keluarganya sendiri. Banyak orang baik sama orang di luar, tapi paling ketahuan kan sama keluarganya, sama pembantunya, sama orang paling dekat dengan dia. Baik atau tidak itu kan. Nah, misalnya cerita tentang metanoia, perubahan akal budi. Ya, supaya kita jangan serupa dengan orang-orang yang lain. Nah, ketika Anda masuk dalam satu komunitas, saudara, pertama kali orang lihat Anda apa? Satu, pasti perkataan. Cara tutur katanya, kalau saya kan menggelegar, masuk komunitas apa saya enggak urusan menggelegar gitu. Sehingga kadang-kadang orang merasa terancam dengan kehadiran saya karena menggelegar. Dan saya kalau ngomong bukan cuma keras saja, confidence. Nah, ada orang-orang yang gambar dirinya rusak, dia biasanya merasa terancam dengan kehadiran saya. Itu saudara ya, orang-orang yang gambar dirinya rusak, kalau masuk, begitu saya datang dalam komunitas, orang-orang itu terancam dengan saya. Belum kenal, baru dengar suaranya, saya ngomong, ya, 5 menit saya ngomong. Dari tekanan nadanya, orang merasa terancam dia. Tak suka-suka. Tapi kalau orang yang gambar dirinya baik, dia suka, saudara ya. Positif. Aneh ya, gambar diri itu apa, saudara? Psikologi ya, itu adalah psikologi. Orang-orang yang positif, ketemu saya jangan positif, saudara. Jadi orang-orang yang negatif, yang biasanya hidupnya dengan negatif, ya, ketemu saya, ya dia merasa terancam, merasa terusik. Ya, merasa terusik. Itu contoh perkataan. Begitu masuk orang pertama perkataan, saudara ya. Oh, ada yang sebelumnya, saudara ya. Penampilan, saudara. Penampilan. Ini orang glamor, ini orang pakai bajunya pas,
ya fit ya. Oh, ini orang pakai bajunya aneh, ya kancingnya naik satu. Kalau dulu ibu siapa itu ibu Sumanggut itu ya, yang pakai dasinya miring taruh di sini dasinya itu ya aneh itu. Saya baru lihat ada orang pakai dasi di sebelah kiri. Orang pakai dasi di tengah, itu pakai dasinya sebelah sini. Penampilan ya, ada orang yang namanya glamor, parlente, wah itu ya. Penampilan, orang pertama menilai itu penampilan, belum ngomong, baru datang dari jauh. Wanginya apa segala macam. Waduh, waduh ini orang baunya, aduh ya bau banget ya. Terusik sekali saya kalau ada orang yang bau itu saya terusik sekali saudara. Tapi ya gimana ya kita melayani banyak orang mau bau mau muka kita susah saudara ya. Tapi saya tidak menghakimi ya, kita menghakimi tidak boleh juga. Ya, tetapi memang terusik sejujurnya. Dua apa saudara? Perkataan saudara ya. Omongan tadi ya, ada confident. Ada yang diem karena dia takut ketahuan apa nih, takut soalnya diem aja deh. Gitu ya, ada yang introvert, ada yang extrovert. Ya kan? Ketiga apa saudara? Gaya hidup. Lama-lama kan? Sejak 1-2 hari, sebulan, 2 bulan. Lihat gaya hidupnya orang nonton saudara. Gaya hidupmu. Wah ini gaya hidupnya nih boros. Ini gaya hidupnya nih irinan nih. Ini gaya hidupnya ternyata sederhana sekali hidupnya. Bukan cuma penampilannya tapi memang hidupnya sederhana, makannya pun di rumah sederhana. Oh ini gaya hidupnya sombong, angkuh. Gaya hidup ya setiap harinya dia, cara hidupnya. Orang ngamatin saudara ya. Selalu ada yang kepo. Ya. Yang keempat, respon terhadap masalah. Ya, orang itu ngamatin. Kalau yang kelima, cara mencapai tujuan. Dan banyak hal ya, nggak cuma 5, tapi yang umum 5 ini, saudara. Tampilannya, perkataannya, gaya hidupnya sehari-hari, cara belanjanya, nonton TV di rumah, cara dia ngatur rumahnya. Orang itu kepo, saudara ya. Respon terhadap masalah, cara mencapai tujuannya dia, itulah yang menjadi interaksi. Ya, dan itu yang akan menjadi kesaksian hidup kita, saudara ya. Tanpa Anda harus ngomong tentang Yesus. Tetapi kelima hal ini orang menilai Anda dan mereka akan melihat apakah ada Yesus dalam hidup Anda. Apa? Ada cinta. Yesus adalah sang cinta. Orang akan melihat apakah ada cinta dalam hidupmu melalui penampilanmu. Kalau penampilanmu glamor, parlente begitu ya. Datang saudara orang. Seperti saya, yang ngomongnya keras. Ya, ngomong keras, optimis, confident banget, ngomong apa-apa confidence ya. Orang-orang rasa jengkel. Tetapi kalau sudah dia beberapa hari kenal, ya orang-orang confidence ini yang kepada dia rusak ini, kalau yang dasar hatinya benar, ya ini ingin tahu, menginspirasi, ya, kan begitu kan? Makanya Anda kumpul di sini kan, karena Anda terinspirasi, menginspirasi banyak orang akhirnya. Tetapi ada orang yang sukanya mencela, dihakimi, coba dikritik, ya rambut dikritik, dikritik, lipstik dikritik, hidung, punya dikritik, kumisan dikritik, wah pokoknya apa aja ya sebenarnya. Bentar, ini kok ya, yang di YouTube mati-mati terus ya, kenapa ini? Bener kok ya. Oke ya. Ada orang yang selalu kritik terus sehingga dia nggak enak ya. Dia nggak merasa nyaman karena selalu ya terus ngeluh terus, ya kan? Ada yang gitu nggak, saudara? Orang yang ngeluh terus komplain terus, udah dikasih sembako masih komplain, udah dibayarin BPJS masih komplain. Komplainnya banyak, malah dibilangin tipu-tipu apa janji manis apa segala macam. Saya kadang-kadang nggak ngerti ya, saudara ya. Kalau orang begitu, nah
Kalau begitu itu kita nggak usah terlalu pusing, saudara ya. Banyak orang yang suka menerusu loh, yang suka mengeluh. Udah dibayarin BPJS-nya, sudah dibayarin sembakonya, udah dikirim, udah dikasih ini, kasih itu, masih nggak puas, saudara ya. Masih ngeluh ya. Namanya orang-orang dursila. Ingat zamannya Musa ya. Zamannya Musa itu ada orang-orang dursila ya. Orang-orang dursila ini yang kemudian menjadi masalah dalam jemaat ya. Orang-orang yang suka mengeluh ini menjadi masalah besar dalam jemaat, saudara ya. Karena dia menyebarkan spirit yang tidak baik. Penggerutu ini mengerikan, saudara ya. Gara-gara menggerutu kan orang Israel kan semua nggak ada yang masuk tanah Kanaan. Yang lahir di Mesir, yang keluar dari Mesir, yang lahir di Mesir itu 40 tahun diputar-putar nggak masuk Kanaan, saudara. Nggak masuk tanah perjanjian. Dulu ingat ya, 2 tahun yang lalu, apa tahun lalu ya, saya cerita tentang muter-muter di padang gurun ya. 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Anda ngeluh terus, Anda menggerutu terus, Anda mundur lagi. Diundur terus tanah perjanjiannya. Makanya saya selalu ajari ya, walaupun Anda lagi susah, hatimu lagi deg-degan, Anda lagi gusar. Yesus engkau baik, sungguh baik. Walaupun Anda lakukan aja dulu, saudara. Anda mungkin belum rema, lakukan dulu aja. Latihan ya, kalau begitu Anda lagi hatimu lagi tidak baik, langsung bilang, Yesus engkau baik, sungguh baik. Itu lagu yang sederhana ya. Lagu yang sederhana. Apalah, ya Allah baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, dia baik bagiku. Lagu yang sederhana yang mengucap syukur. Paksa, saudara ya. Walaupun Anda belum mengerti. Paksa ya, untuk mengucap syukur. Jangan sampai Anda masuk ke dalam padang gurun yang berikutnya. Next round. Ya, ronde berikutnya dari padang gurun. Dan akhirnya gembalanya, Musa itu kan, saking waduh kelor. Jengkel ya, peduli. Akhirnya dia sendiri juga nggak masuk. Kalau saya emang nggak mau, saudara ya. Anda mau ngomong apa, saya tutup kuping, saudara. Anda mau maki-maki saya di WhatsApp, apa jadi palsu, apa segala macam. Tutup kuping, bodo amat, emang gua pikirin. Nah, emang lu apanya gua? Adek bukan, kenalan kagak, ketemu aja nggak pernah. Udah bagus, kita masih ingat. Ya kan begitu kan, saudara ya. Kita mikirnya begitu aja, positif. Ya kan? Udah bagus, kita masih ingat. Ya, tapi kita juga nggak usah maki-maki dia. Pokoknya kita ngerti. Itu bukan kewajiban secara masyarakat, itu hanya kewajiban secara moral saja. Karena Tuhan Yesus suruh kita. Sehingga Anda nggak usah pikir, ya memang orang-orang itu selalu ada. Ya, yang di embun pagi itu paling sering, ya pengurus embun pagi itu seperti komplain, diomel-omelin ya, udah kita memberi, ya kan. Kalau orang-orang yang di jalan-jalan itu dikasih nggak pernah ngeluh, saudara ya. Bagus dikasih mereka juga nggak kenal kita. Tapi justru orang di tengah kita yang suka mengeluh, udah dikasih masih ngeluh, saudara. Percaya nggak? Anda coba jadi pengurus kalau nggak percaya, tanya Pak Apeng gitu. Ya kan, yang nggak usah sebutin namanya. Ada ya, selalu ada. Dikasih, kenal juga kagak. Nah, kita berinisiatif dan kita menghimpun dana seperti ini, kita berinisiatif, tapi selalu ada orang-orang dursila di tengah-tengah kita. Ya kan selalu ada, saudara ya. Itu sabar. Maka tadi respon terhadap masalah itu penting ya, respon-respon itu. Orang juga nonton, tapi hati mengerti, udah ya jangan sampai kamu juga merasa tertuduh. Jangan sampai kita terintimidasi, apalagi dia udah kasih ayat buat nyerang kita supaya kita ngasih duit. Ada yang sudah saya blok ya, saya nggak urusan, saudara ya, saya blok. Tapi tetap kita kasih sembako, tapi saya blok. Saya nggak mau terganggu dengan teror itu ya. Dan itu selalu ada yang begitu. Tenang saja ya, nanti akan ada ratusan lagi yang begitu. Semakin kita tolong orang, makin banyak yang begitu. Bagus dia cuma ngomel, saudara. Nggak ngelaporin Anda ke polisi, udah ditolong, masih ngelaporin Anda ke polisi karena penggelapan kan, dianggap kita masih dituduh kan. Ingat nggak dulu si ceker babi itu kan? Ya kan, udah kita support dia, ya kan? Kita kan banyak support si ceker babi. Masih mencela kita, masih ke orang Islam itu kan. Bagus tuh, ya kan? Anda masih bagus, cuman diomel-omelin begitu. Ini udah sampai sebegitunya, itu udah biasa, saudara. Biasa. Itu selalu ada dalam itu. Saya pernah tolong ya. Saya pernah tolong orang ini malah nyatek saya sampai kita sama-sama urusan polisi jadinya. Saya tolong dia, saya selamatkan dia mau dibunuh orang, umpetin di rumah saya, itu ditolong mentung. Biasa, saudara. Apakah kita kapok? Jangan. Tetap tolong orang, cuma tambah pinter. Itu makanya sebabnya, ya Ibu Lianti komplain, siapa kemarin, kok gini, tenang. Saya sudah biasa nolong orang.
sudah biasa nolong dan dipentung, ya. Jadi jangan kaget ini Bun Pagi Pak Apeng. Nanti kepahitan lagi Pak Apeng. Dimarah-marahin. Udah biasa ya, nulung dipentung itu udah biasa ya. Itu belum salib, kalau nulung belum dipentung itu belum ada pahalanya Pak Apeng. Ya, gaya hidup kita diperhatiin sama orang, ya. Dan cara apa gaya hidup kita sehari-hari kan orang kepo kan, mata-matai kan. Oh, ada yang begitu ya. Makanya kalau saya daripada di mata-matai, tak tunjukkan, yo ini mobil saya, ini rumah saya, ini cara kami berpakaian, tak tunjukkan sekalian, ya kan? Harus hiduplah sederhana, ya mobilnya mobil bekas, nggak usah baru-baru. Memang cc-nya besar karena kan buat narik karavan kan, buat kita penginjilan, kita pergi keluar kota jauh-jauh. Ya hampir tiap hari kita pergi 200-300 km nyetir mobil, PP ya. Pulang pergi 200 gitu. 170 kilo, berarti kalau PP ke itu kira-kira 300 kilo ya, rata-rata ya hampir tiap hari. Kalau mobilnya kecil bongkor, saudara, pusing. Nah, untung bahan bakarnya gas ya, jadi murah. Gaya hidup kita tunjukkan, saya cerita, saya laporan. Nah, pentingnya apa ya? Nggak ada pentingnya. Cuman daripada kamu kepo, mendingan tak tunjukin sekalian gitu loh. Kan begitu saudara kan? Bom waktu kalau sudah diledakkan, kalau Anda punya nyari-nyari bom waktu, supaya jangan dicari-cari lagi, diledakkan aja sekalian kan. Jadi orang nggak perlu nyari-nyari lagi. Kan begitu kan? Nah, respon-respon Anda terhadap masalah itu orang nonton loh saudara. Ya saya kan, Anda nonton saya. Respon orang fitnah, orang maki-maki, orang apa. Ya kan, orang kan nonton. Cara saya mencapai tujuan, Anda kan nonton, Anda kan kepo, semua orang kepo. Dan lihat, wah itu orang menggalakkan segala macam cara. Oh orang ini begini, orang begitu. Orang tuh nonton tiap hari. Dan orang itu kan menilai, ya, bukan kewajiban kita untuk tanggung jawab penilaian itu, saudara. Tetapi kewajiban kita adalah menjadi saksi bahwa kita punya cintanya Yesus. Jangan dibalik, Anda pura-pura, Anda dipoles, supaya Anda kelihatan punya cinta. Salah, saudara. Capek. Namanya Anda berusaha menyenangkan semua orang. John Maxwell bilang, kalau kamu, ya John Maxwell itu salah satu hamba Tuhan, dia seorang pastor yang ini ya melakukan training kepemimpinan. Dia seorang trainer ya. Dia bilang, kalau kamu ingin menyenangkan semua orang, ya pasti kamu gagal. Ya, banyak cara untuk sukses, tapi kalau kamu ingin menyenangkan semua orang, pasti kamu gagal. Pasti kamu gagal. Nah, kita berlakukan ya, kita jaga penampilan, perkataan, gaya hidup itu masalah. Bukan karena kita ingin pamer bahwa kita ada cintanya Yesus, jangan salah. Capek hidupmu nanti. Nggak usah sok gitu loh saya. Jadilah dirimu. Akhirnya kamu jadi munafik nanti. Nah, untuk itu kamu harus mengalami metanoia. Untuk itu Anda harus mengalami, untuk Anda bisa yang ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini, ya, paling enak kan kalau auto sudah keluar, bukannya Anda jaim ngomong dijaga. Ya, saudara-saudara, malam hari ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan baik-baik. Ya, saya nggak enak kalau sudah ngomong begitu, saudara. Wah, gubrak, olala BP. Enak paling ngomong kan begitu, saudara. Kalau ngomong saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus. Kan nggak enak, saudara. Ngomong sambil baca puisi. Bukan saya banget. Ya, bukan saya. Kalau saya ngomong enak jadilah dirimu. Tapi bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri, saudara? Bagaimana? Supaya kita menjadi diri kita sendiri, tetapi orang melihat cinta dalam kita. Makanya Anda kudu mengalami metanoia tadi. Ya, saya bacakan Yohanes 7 ayat 37. Ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Barang siapa percaya, barang siapa haus, datang pada Yesus, datang pada Sang Cinta itu, maka otomatis ada aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran hidup ini yang mencuci otak semua kita, saudara. Ya, inilah metanoia. Haus, karena kita sudah terima Tuhan Yesus, kita haus akan firman Tuhan setiap hari. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Barang siapa haus, aku ingin berubah Tuhan. Kita datang pada Sang Cinta. Ya, ada logos. Ya, logos itu akan mati, kering. Logos itu firman yang mati saja, itulah Torah yang tertulis. Ya kan? Buah pengetahuan baik dan jahat. Anda kan kalau cuma baca Alkitab tiap hari, tanpa cinta, Anda cuma tahu buah pengetahuan baik dan jahat. Anda kan saling menghakimi satu sama lain. Oh, rambutnya semiran. Oh, kamu pakainya anti. Oh, kamu tampil. Wah, ini penghakiman terus, saudara, tiap hari. Oh, nyanyinya nggak boleh begitu. Oh, kamu di sini penghakiman, capek, saudara ya. Tapi kalau kamu logosnya ditambah cinta, kamu benar-benar punya cinta, logos itu akan menjadi kehidupan. Menjadi rema. Rema itulah yang membuat metanoia. Makanya tiap hari Anda baca firman Tuhan itu sambil mencari cinta, saudara. Ya, dasarnya harus cinta dikuasai oleh cinta, agape. Ya, Anda tiap hari harus cek tiap hari. Makanya saya selalu bilang Anda untuk selalu berdiakonia. Ya, diakoniamu itu jangan Anda matiin ya, orang yang baca firmannya rajin, tapi pelit diakonia. Orang hidupnya penuh dengan penghakiman dan bikin ribet, saudara. Ya, orang yang tiap hari baca Alkitab, tetapi pelit, ya, oh diakonia tapi hitungan, maka dia akan penuh dengan penghakiman. Dia yang hitung buat sendiri, orang pun dihitung sama dia, ya kan? Dan dia biasanya akan mengukur orang lain berapa, dicari tahu, saudara. Dia bukannya pokoknya memberi dengan sukacitanya dia, tapi dia cari tahu orang lain kasih berapa. Saya deh, itu sudah lama. Saya sudah ada di gedung gereja itu udah puluhan tahun. Jadi saya sudah hafal yang begitu, saudara ya. Bukan jadi krocol lagi saya di gedung gereja ya. Jadi wakil gembala loh ya. Jadi diaken ya, jadi penatua diaken. Bisa besar, bukan ngecek-ngecek, saudara. Jadi saya hafal yang begituan ya. Orang logos itu ya, maka orang ini jadi penuh cinta atau penuh dengan penghakiman. Buah pengetahuan itu akan menjadi rema atau menjadi penghakiman, terserah Anda, saudara. Kalau Anda mau rajin berdiakonia dengan tulus hati, ya Anda benar-benar datang kepada Yesus. Makanya kalau orang-orang yang terjebak dengan ritual-ritual itu, Anda nggak bisa mengalami metanoia. Orang-orang yang hidupnya terpancang sampai ke fisik, ya wah ini kalau di Hagios Bible College Anda diajari tentang filosofi ya, saudara ya, tentang filosofi ya itu ya. Orang-orang yang sampai ke satu titik itu tadi, hal-hal material itu ya, Anda kan tidak akan mencapai, Anda sampai ritual-ritual itu ya, Anda tidak akan mencapai satu kesempurnaan dalam hidup, ya. Serius, saudara. Orang Yahudi pun tahu ya, ada namanya gerakan Hasidic movement ya, tahun zaman bersamaan dengan lahirnya Pietisme. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang Hasidic movement itu ya. Ketika orang-orang Kristen mendapat itu ya, di dalam abad pencerahan itu, Pietisme, orang-orang tiba-tiba menjadi saleh, orang-orang di jalan-jalan tiba-tiba bertobat. Di waktu yang sama, orang Yahudi mengalami loh, saudara. Jadi perjalanan hidupnya orang Kristen dengan perjalanan hidupnya orang Yahudi itu, revival-nya itu bisa sama loh, saudara ya. Saya belum ini, nanti kapan-kapan saya ini ya, saya akan sharing itu ya di Koinonia ya.
bisa sama. Itu yang membuat saya semakin yakin bahwa dua saksi Allah adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Ya, contohnya Hasidic Movement. Anda cari aja di Wikipedia Hasidic Movement ya. Hasidic Movement ini dia juga percaya begitu. Kalau ya lakukan segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan. Jadi sudah bukan ritual lagi. Makanya dari Hasidic Movement itu lahir ya teolog-teolog Yahudi yang baru-baru ya, teolog-teolog pembaruan, Kabbalah, apa segala macam itu lahirnya setelah Hasidic Movement itu, saudara. Nah itu juga sama, orang-orang Kristen yang masih terpancang dengan ritual dan simbol-simbol itu, dia akan sulit sekali mendapatkan terobosan dalam hidupnya dia untuk mengerti cinta yang sejati, karena dia kan berpatok pada simbol dan ritual itu, selesai hidupnya, saudara. Tapi begitu dia bisa melampaui itu, ya maka cinta itu kan breakthrough, saudara, dalam hidupnya dia. Itu tadi ya di dalam filosofi itu, kalau Anda beragama, Anda mengalami murtad, Anda baru akan mendapat enlightenment, saudara, tentang cinta atau tentang kebencian. Nah, tergantung. Wah, begitu Anda murtad mengalami. Nah, tetapi ada yang murtadnya bukan karena murtad karena enlightenment, murtadnya karena ekonomi, nah repot. Murtadnya itu karena pencarian, bukan karena faktor yang lain. Nah, masalahnya murtadnya Anda karena apa nih? Dari agama, baik murtad dari agama Kristen maupun dari Islam atau pindah sebaliknya ya. Mungkin karena enlightenment atau karena uang. Masalahnya kan kayak nama segala kan karena uang. Ya waluni semua karena uang, Hani Kristen karena kepahitan. Ya Anda nggak dapat apa-apa. Ya, tapi kalau murtadmu karena enlightenment, karena pencerahan, Anda tiba-tiba mendapat sesuatu. Nah, baru disitulah Anda akan mengerti dalam batasanmu, seperti saya dalam batasan saya, nyaris murtad saya kan, dan sudah tinggalkan Tuhan. Nah, saya sudah tinggalkan Tuhan. Tetapi itu tadi ada enlightenment, saudara. Rasul-rasul itu ngalamin dia menyangkal Yesus semua tuh para rasul itu kan, sampai mengalami pengalaman itu, sehingga mereka mendapatkan itu tadi ya, enlightenment itu tadi. Setelah itu maka orang yang pernah jatuh itu nggak mudah menghakimi orang, saudara ya, karena rumangsa awake dhewe, rumangsa kita juga orang berdosa, jadi kita mau menghakimi juga kita juga orang berdosa lah, gimana. Akhirnya cinta itu kuat. Zaman saya belum jatuh dalam dosa, saya nggak ajari saudara untuk jatuh dalam dosa, enggak ya, jangan salah ya. Tapi saya lagi ajari Anda, apa Anda perlu jatuh dalam dosa dulu untuk mengerti tentang cinta? Nah, kan dipikirkan begitu kan? Jangan Anda nunggu jatuh dulu untuk mengerti cinta, bodoh. Belajarlah dari orang lain yang sudah jatuh. Gitu. Sampai satu titik, Anda kan hidupnya ya, karena Anda mengetahui logos, hidupnya kan penuh dengan penghakiman, saudara. Sampai Anda ngerti yang namanya Anda jatuh dalam dosa, habis-habisan Anda baru bisa sembuhkan itu. Karena barang siapa mendapat kasih karunia besar, dia akan mengucap syukur dengan luar biasa juga. Ya kan? Nah, kita mengalami itu, makanya kita bisa outputnya pun kita ngerti. Sehingga cinta itu makin nyata, makin mengerti kita tentang arti cinta. Ketika kita hancur. Hancur itu banyak definisinya. Baru kemudian kita masuk ke dalam fase yang baru, kehidupan yang baru. Saya sedang masuk dalam fase kehidupan yang baru. Maka itu ketika saya dihancurkan di sini, di logos di sini, kemudian sekarang tiap hari saya ada di sini. Ya, makanya akhirnya secara nggak sadar penampilan kita, perkataan kita, gaya hidup kita, respon terhadap masalah, ya, cara pencapaian tujuan kita sudah ada di sebelah sini, yang sebelah kanan, dipenuhi dengan rema. Nah, inilah di sini yang namanya akil balik itu, saudara. Siapa yang sudah akil balik, saudara? Tidak harus jatuh dalam dosa, tetapi ada satu titik ini loh, dari logos pengetahuan yang Anda cuma menghakimi orang benar salah, tiba-tiba Anda pindah ke sebelah kanan yang tiba-tiba mengerti, aduh aku juga orang berdosa ya. Sehingga aku tidak perlu menghakimi orang lain, tapi mengencourage orang lain. Perkataan kita membangun orang lain. Pakaian kita, cara penampilan kita, ya kan, yang bersahaja. Ada pilihan-pilihan yang baik yang berkenan, yang sempurna. Aduh, pakai baju bagus baik, tapi lebih baik lagi daripada pakai baju yang mahal, ya kan? Uangnya bisa dibagi-bagi ke orang miskin untuk bukan bagi uang, bagi makanan, ya. Begitu, saudara. Ya, tadi makanya puncaknya apa? Respon terhadap masalah.
musuh-musuh pun kita bisa ampuni, bisa kita beri makan tanpa kita kudu ngodor. Ya, dulu saya kalau musuh kok dikasih makan, pateni sisan. Jangan, saudara. Kalau orang sudah mengalami metanoia, dia akan memberikan tumpangan pada musuhnya, dia akan menabur bara api di kepala musuhnya. Dia tahu apa yang harus baik, apa yang harus dia lakukan, saudara. Dengan cinta itu. Dan cinta itu luar biasa loh. Tidak ada yang cinta itu ya adalah kekuatan yang paling ajaib di dunia ini. Cinta adalah kekuatan yang bisa menciptakan seluruh jagat raya. Itulah kekuatan cinta. Dan cinta itu yang membuat ketika jagat raya itu dihancurkan oleh kebencian, bisa menciptakannya ulang, saudara. Ajaib ya. Ketika kebencian itu mengkonsum, menghancurkan seluruh semesta alam ini. Ya, kebencian itu menghancurkan, dosa itu menghancurkan semesta alam ini. Cinta itu membangunnya kembali, saudara. Dari kehancuran. Wah, ngeri, saudara ya. Cinta itulah yang membuat pernikahanmu yang hancur itu kemudian jadi indah lagi. Hidupmu yang sudah hancur, yang sudah terkapan, sudah termehek-mehek itu jadi hidup luar biasa lagi. Nah, ada metanoia itu di sini, saudara. Jangan meremehkan kekuatan dari cinta. Akil balik itu ya. Dari logos jadi rema. Anda jangan remehkan kekuatan cinta itu, saudara. Tuhan Yesus memberkati.